Selamat datang di Media. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 5-8. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. Taiyo wa shisebi, Raisei wa kitabi. ことほぐがよい。大地の流血をもって我は譲る。Badai salju mereda dan pertempuran berakhir. Ibuki ingin merayakannya dengan minum. Habetrot setuju. Dia juga suka minum air apel untuk begadang. Setelah itu, Masa berpikir, jika Ivan dibuat ulang, maka ada yang lain, tapi tak banyak. Karena Taikobo dan Nikitich sudah kalahkan beberapa. Mari kita rangkum. Kehidupan bermusuhan. Ada dua jenis. Pertama, diproduksi massal atau spesies, seperti Yaga, Kali, dan Giant. Bisa disebut Los Familiar. Selanjutnya, ada unit ultra luar biasa, seperti kreasi Ivan, yang baru dilawan. Bisa disebut Lost Weapons. Sejauh ini, ada 6 spesies, dan 6 individu. Mereka akan kurang jumlahnya. Dan mereka bertempur lagi, sampai tak ada familiar di sekitar situ. Dan Fo melihat ikan, sepertinya enak. Masa setuju. Ibuki juga ingin makan, jadi Taikobo mancing. Dia memang suka mancing, tapi kali ini, tugas mereka adalah berburu rubah. Taikobo dipanggil oleh dunia. Biasanya, kalau dipanggil dengan sering grab Grandcaster, itu tak aneh. Mereka terkejut. Sementara Ibuki dan Nikitich masih nunggu ikan makan umpan. Apakah mungkin untuk Grand Rider juga? Itu bukan hal aneh. Tapi karena banyak gunakan Fangsu untuk melawan aturan dan menghindari dipaksa keluar, kekuatannya terkuras. Da Vinci berkata, Sand Grabnya normal, tapi sangat meyakinkan. Bagaimanapun, tugasnya adalah menghabisi calon bis 4. Tapi kekuatannya semakin berkurang. Jadi dia ingin bantuan Caldea dan kerjasamanya. Sepertinya Nikitich menangkap sesuatu. Jadi urusan mancing biar dia yang urus. Yang lain rapat. Dari Los Petrusia ada Yaga. Dari Skandinavia ada Giant. Sementara dari Cina, Caldea belum tahu. Tapi Taikobo melihat tank harimau. Masuk pikir itu mesin. Tapi di sini bagian harimau itu hidup dan mengaum. Intinya, kekuatan Koenskaya terdiri dari apa yang dia dapat di Lost Belt. Ada 6 familiar aktif dan Lost Weapons. Biasanya dikirim untuk situasi yang tak normal, tapi ditempatkan di tempat efektif. Mereka punya kendali penuh atas Leyline, jadi bisa muncul lagi dan tak akan habis. Kalau dikepung, mereka bisa kabur. Tapi karena Leyline dikuasai, sulit bikin lingkaran summon. Saat mereka bicara, Nikitich dapat ikan, tapi bukan hasil mancing. Dia nangkep langsung di sungai. Jadinya, dia dan Ibuki basah. Tapi Nikitich pasti jelmaan hewan. Apakah kamu Beastman? Dia bilang tidak. Tapi istrinya adalah perempuan yang kuat dan cantik. Mereka pikir bentuk itu karena ikatan antara dia dan istrinya. Tapi Nikitich tak bilang apapun. Dan Taikobo punya teori. Prinsip apa yang ada di tempat ini? Untuk paham, ada 2 tempat yang akan dikunjungi. Dan mereka akan paham tentang Koenskaya atau Nikitich dan Ibuki yang tak dipaksa keluar. Da Vinci bertanya pendapat Fujimaru. Dan dia berkata, jika ada tempat yang akan ditunjukkan, dia ingin lihat. Tapi sebelum itu, mereka manggang ikan. Kalau pakai asap, tak terlalu bagus. Tapi Taikobo pasti punya jurus manggang, pakai seni sage. Nikitich bikin sate. Ketika dipanggang, baunya enak dan bisa matang dalam waktu singkat. Itulah keunggulan Taikobo. Ketika jadi, mereka makan. Fo, Shibushang, dan Hiryu juga makan. Dan bertanya pada Ibuki, naga juga makan ikannya? Fujimaru terkejut. Rupanya dia bisa bicara. Nikitich berkata, itu adalah kudanya, berwujud naga, karena dikutuk oleh naga jahat. Tapi sebenarnya dia kuda. Ibuki masih bingung. Tapi, senang bertemu denganmu, kuda. Hiryu merasa, Ibuki naga yang cantik. Fujimaru Demasu merasa, kuda itu lancar bicara dan sopan. Tapi Nikitich bilang, kudanya agak cabul, hati-hati. Fujimaru waspada. Hiryu agak kecewa, tapi tak apa. Bagaimanapun, Nikitich akan mengangkanginya. Nikitich memukulnya, dan Hiryu tak akan dapat jatah makan. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu tempat. Taikobo menyuruh mereka untuk melihat makhluk mirip kambing, tapi sangat beda. Bukan makhluk biasa, tapi rasanya dia makhluk fakta, bukan misteri. Taikobo berkata, itu bukan asli Tunguska. Tidak punya mana tinggi, tapi di sini tak ada yang memangsa mereka.
karena bikin kelompok. Ada ratusan dalam satu kawanan. Di antara mereka, ada yang berperan sebagai pemburu. Jadi mereka seperti komunitas dan punya peran masing-masing. Sebut saja hewan sosial. Ini mirip manusia, tapi bukan manusia yang berubah bentuk seperti yaga. Dan bukan hanya mereka. Setiap makhluk di sini, baik serangga, ikan, pohon, atau mikroba juga, adalah spesies baru. Tapi kenapa Koyanskaya melakukan ini masih misteri. Setelah itu, mereka meneliti, ambil sampel, disimpan di Rotenhaus, dan analisa di Border. Setelah 1 jam, mereka paham tempat ini. Perkataan Rekobo benar, lingkungan ini beda. Dengan Panhuman dan Lost Belt, ada perbedaan besar. Tak ada orang dimanapun, tak ada makhluk bicara, bahasa, budaya, atau peradaban. Tak ada bukti keberadaan manusia dan pemukimannya. Ini seperti tempat perlindungan untuk spesies yang tak ada di dunia. Ini indah, mirip seperti petualang yang menemukan benua baru. Tapi ada 2 hal di sini. Pertama, zona kehidupan atau surga, sementara yang lain tempat yang berlawanan, neraka. Aku dengar suara kebenaran. Biarkan aku sesuaikan diri. Batu, besi, api, minyak, mereka adalah alat pembentuk dunia. Awal zaman baru, indah dan menjijikan. Kekerasan, kekalahan, pemotongan, penembakan, dan pengembangan, lagu hidup dan mati, pengantar tidurku, kematian mendadak, kekuatan mendadak, konflik, perlindungan, eksploitasi, dan penaklukan. Namun, dicintai dan disayangi, menjijikan dan indah. Aku menyeringai, munafik, gagal, menyimpang, egois. Jadi kalian seperti itu ya? Maka aku harus sama. Itu pembantaian. Mereka menembakkan timah dan saling bunuh. Tertawa, cari mangsa, bunuh, dan tertawa lagi. Berulang. Tanah berlumur darah yang tak sempat kering. Mereka sampai di zona mati. Itu dibuat mencampurkan 16 spesies, penuh dengan pembantaian. Binatang buas membawa senjata dan saling bunuh. Ini mengejutkan, tapi inilah yang ingin ditunjukkan agar mereka bisa melihat dan merasakan langsung. Tapi Gordolf berkata, itu tak baik untuk pikiran Fujimaru dan Masu. Meskipun baik untuk mengetahui musuh, tapi jangan berlebihan. Nikidis memuji pemikiran Gordolf, tapi lingkungan di sini kejam. Darah di mana-mana, berjuang keras tanpa cara untuk menang. Cuma ada pembantaian dan kematian. Tapi akhirnya, itulah sifat bertarung. Nikidis juga ingin bantuin Caldea di Lost Belt Rusia. Dia cukup pede dengan kekuatannya. Ibuki bertanya, bagaimana dengan Ivan? Tentu, aku bisa. Fou tak percaya. Entah bohong atau tidak, dia hampir bisa menangani segala hal. Tak ada yang tak mungkin. Apakah bisa menebang Fantasy Tree? Tidak, itu mustahil. Ada yang tak bisa dia cegah, seperti pemutihan tanah. Tapi sumpah akan tetap dijaga. Dia sangat berbakti, sampai kehilangan istri. Kalau tak salah, saat di Konstantinopel, sebuah cerita saat dia hampir kehilangan istrinya. Dan dia berkata, cukup. Ibuki bingung, kenapa Nikidis kesal? Gordolf memikirkan sesuatu, tapi sekali lagi, dia bilang, cukup. Dan mereka berdua terdiam. Setelah beberapa waktu, pemeriksaan selesai. Binatang cacat dengan silinder logam mirip senjata api bisa dihindari selama jaga jarak. Fujimaru merasa Da Vinci sedang tak baik, tapi Fujimaru juga begitu. Mengirim rasa takut kepada orang-orang. Seperti itulah binatang perang. 2 kaki, mirip manusia, dan punya senjata api. Lahmu tak punya akal yang cukup untuk patuhi perintah. Tapi binatang perang dilahirkan untuk saling bantai. Tapi aneh, kenapa mereka punya sifat manusia? Kalau begitu, Da Vinci, kenapa Koyanskaya memberi sifat itu pada mereka untuk bantai manusia? Hampir tepat. Mereka kurang merespon Heroic Spirit, tapi lebih agresif ke manusia. Kemungkinan besar, itu artinya mereka tak boleh lama-lama dan bertempur melawan binatang di sepanjang jalan. Fujimaru panik. Nikidis menyuruh dia mundur, sementara Masu jadi perisai. Senjata api lebih efisien, kejam, dan mudah. Menghilangkan petarung terhormat seperti Knight, Samurai, dan pejuang. Saat terbang, dia ditembak. Itu anti pesawat. Nikidis akan ke medan perang, sementara Fujimaru akan menjauh.
kudaku. Setelah mendarat, lindungi Fujimaru. Pertempuran dimulai. Masa bertahan, sementara yang lain menyerang. Dan pertempuran berakhir. Mereka bisa lebih santai sekarang, tapi Taikobo bilang, tidak. Saat tahu musuhnya roh pahlawan, serangan mereka lebih menyusahkan. Nikitis bilang, jangan asal bicara. Itu bisa jadi kenyataan. Tapi ada alasan lain, kenapa mereka kesini. Mereka sangat dekat dengan Lost Weapon lain. Fujimaru berkata, bilanglah dari awal. Apakah ada tanda seperti badai salju? Ada, di atas kita. Jika ada penyusup, akan ada jurang di langit. Sudah ada satu, lingkaran hitam besar, bukan matahari, tapi lubang, milik Sarter, Raja Api Jotuns. Kalau tak bisa kalahkan dia, jangan harap bisa kalahkan bis itu. Itu akan muncul di sini. Nikitis menyuruh Fujimaru untuk hati-hati. Ibuki akan melindungi. Dan menyuruh Habanyan keluar. Akan kulakukan yang terbaik. Lagi pula, kakakku Ibuki yang minta padaku. Taikobo akan bayar kecerobohannya. Tanda magis meluas. Sarter terwujud. Itu tak bisa diabaikan. Lakukan perburuan Giant sebagai awal dari perburuan bis. Dan mereka bertempur. Semua api di sekitar padam. Pertempuran berakhir. Pedang itu menakjubkan, tapi yang di sini palsu. Levanten yang sebenarnya lebih luar biasa. Setelah percakapan, Ibuki haus dan Nikitis memberi air. Pertempuran berakhir dan saatnya penjelasan Taikobo. Dia mengaku salah dan akan menembusnya. Bagaimanapun, ini tempat orang kuat. Ada banyak gangguan persepsi dan bikin bingung orang-orang. Alasan lain Taikobo, mereka mungkin lupa. Cuma Ibuki yang sadar karena dia bukan manusia. Tapi mereka harus cepat sebelum diserang lagi. Taikobo menyuruh yang lain mendekat. Mereka akan kabur dengan teknik Dodon. Dan mereka terangkat. Rupanya mereka terbang bersama lapisan tanah sebagai pijakan, seperti karpet terbang. Menarik mereka dari satu titik ke titik lain secara massal menggunakan elemen angin. Setelah itu mereka sampai di zona kehidupan. Sekarang mereka bisa untuk santai. Da Vinci memberi saran agar mereka mampir ke border, sekalian perbaiki Ortenos milik Masu dan isi tenaga. Mereka telah dapat data Lost Familiar dan akan mindahin border ke sana. Butuh 2-3 jam. Setelah bertemu, mereka akan rapat. Sambil menunggu, Taikobo akan dirikan kemah. Sementara Nikitis mancing. Setelah itu, mereka bakar ikan. Tapi Ibuki tak sabar dan terus bertanya, sudah matang atau belum? Akhirnya ikannya matang dan mereka makan. Taikobo ingin bicara dengan Da Vinci. Tebakan Da Vinci benar. Tujuan binatang perang adalah membunuh manusia. Adapun kenapa saat Lost Belt Rusia hilang, tapi Tunguska masih penuh kehidupan. Mirip Lost Belt, tapi beda. Penuh hewan tak dikenal. Gurun pertempuran. Biosfer aneh yang tak mengakui Human Order, menolak hubungan dengan tahta, benci manusia. Meski tak menolak mereka, tempat apa ini? Tak salah lagi. Realitas marmer, pencapaian tertinggi ilmu sihir, penciptaan dunia lain di dalam dunia nyata. Bagi sebagian heroic spirit, itu NP mereka. Pembentukan mentalitas, dunia Koyanskaya, penyangkalan terhadap manusia, sinisme terhadap peradaban. Itu masuk akal dengan tingkah lakunya. Tapi RM biasanya tak bisa dipertahankan untuk waktu lama. Ada caranya. Dipasang di dalam tubuh suatu makhluk. Seluruh tempat khusus adalah bagian Koyanskaya. Memperluas handgrab dan mengabdikan diri di dalam Tunguska. Masuk akal. Tapi ada yang tak wajar. Binatang yang ada di zona kehidupan bukan orang tua dan anak, tapi saudara. Sebelum bertemu Kaldea, Taikobo meneliti menggunakan Fangsu. Hasilnya, makhluk di sini tidak kawin silang, tidak tumbuh, tidak mengumpulkan pengalaman, tidak bercampur, dan tidak berevolusi. Semuanya saudara kandung, lahir dari satu ibu. Da Vinci berkata, tapi mereka punya kelamin. Itu hanya pajangan, tapi ada siklus hidup dan rantai makanan. Bedanya, semuanya bersumber dari Koyanskaya, rantai makanan alami dan pembantaian kejam. Keduanya diciptakan Koyanskaya, tapi hewan dan tumbuhan di sini punya kehidupan atau jiwa. Karena itu, di sini ada kematian, tapi mereka tak punya ego dan kesadaran. Artinya, tak perlu berkembang atau menerima sifat untuk bayangan Daji. Meski aromanya agak beda, Koyanskaya adalah alter ego dari Daji, subvarian, atau bentuknya dilebihkan jadi heroic spirit. Entah bagaimana, tapi masuk akal jika ini RM. Inilah caranya melihat dunia, lanskap mentalnya. Lagi pula, di sini hukum alam tak berarti. Setelah berkumpul, mereka akan ke tempatnya di tengah. Tapi waspada, Fou takut dan Ibuki bilang bahwa dia tak akan biarkan apapun mendekat. Tapi dia mabuk karena minum miras. Buka matamu, ada di RM, sama dengan ada di sarang musuh. Jangan hilang akal. Fujimaru paham dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.